pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika di SMP Al Farisi melalui Zoom ya. Baik. Anak sekalian, alhamdulillah, puji syukur semoga senantiasa kita curahkan Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan, berupa kesempatan sehingga semua bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan pembelajaran matematika bersama. Juga salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tunggu syafaat dia mulai nanti. Dan yang kemarin kita peringati bersama hari kelahiran beliau. Baik, anak kelas 9 dirahmati Allah. Pembelajaran matematika kali ini sebelumnya Ustaz ingin menyampaikan bahwa ini ya untuk UAS semua sudah tahu, yaitu nanti PPAS ya, penilaian akhir semester akan dilakukan di bulan Desember. Kemudian di awal minggu ya, minggu pertama bulan Desember. Dan untuk materinya nanti adalah dari bab 1 sampai bab 3, yaitu tentang transformasi geometri. Untuk lebih detailnya nanti akan Ustaz upload di Google Classroom seperti itu ya, terkait pembahasan apa aja sih yang nanti akan dimuat seperti itu. Nah, tapi secara garis besar gitu ya, dari bab 1 sampai bab 3. Jadi nanti kemungkinan kita akan ulas juga, insya Allah kalau ada waktu. Pertama terkait materi kita, mungkin nanti kalau ada request dari teman-teman yang lain, atau nanti kita yang kedua akan mencoba untuk mereview, mengerjakan terkait soal PAS atau TKM tahun lalu begitu ya. Nah, tapi harapannya nanti kita bisa kaji ulang dulu terkait materi kita. Jadi Ustaz ingin yang belum paham itu bisa menanyakan ulang tentang materi yang mungkin masih belum paham gitu ya. Jadi jangan diam aja ya. Oke, anak sekalian, hari ini saya akan sedikit menambahkan terkait materi sebelumnya, yaitu tentang rotasi seperti itu ya. Baik. Baik anak, apakah ini terlihat? Whiteboard-nya terlihat? Bisa dijawab pertanyaan Ustadz, salah satu, silakan. Sudah, Ustaz. Oke. Baik. Oke. Kemarin sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita membahas terkait rotasi ya. Baik, terkait rotasi. Nah, rotasi ini itu ada istilah yang Ustadz lupa sampaikan ya, yaitu ada rotasi yang namanya, kan kemarin ada 90 derajat, 180 derajat, kemudian ada 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, ada tambahan, tapi ini sedikit ini ya, nanti bisa ditambahkan rotasi, nanti kalau di soal ujian gitu, misalnya mungkin ada rotasi sebesar minus 90 derajat. Bagaimana minus 90 derajat ini? Tentu ini yaitu rotasi yang berlawanan dengan 90 derajat, yang artinya dia ini sama dengan rotasi 270 derajat. Jadi dia akan kembali ke titik, gitu ya. Kalau misalnya ini di sini, itu, maka dia rotasinya kan kalau 270 derajat itu segini. Segini kan? Nah, bisa segini. Dari ini ke sini, 270 derajat. Nah, kalau minus 90 derajat, itu dia maksudnya adalah ke sini. Nah, biar beda ya. Nah, inilah minus 90 derajat. Jadi dia berada di titik yang sama, cuman kata-katanya berbeda. Gitu. Nanti bisa ditambah ya. Jadi yang minus 90 derajat itu sebenarnya adalah rotasi 270 derajat. Kemudian bagaimana untuk rumusnya? Rumusnya sama, yaitu
kalau misalnya PAB, maka dia akan berubah menjadi B, min A. Jadi yang Y-nya yang minus gitu ya. Yang awalnya X menjadi Y kemudian dikali minus. Tuh. Jadi rumusnya sama. Kemudian ada juga rotasi minus 180 derajat. Nah, rotasi minus 180 derajat ini, walaupun dia minus, dia tetap sama dengan rotasi 180 derajat. Karena walaupun arahnya beda, dia tetap berada di titik yang sama. Seperti itu ya. Misalnya ini. Nah, misalnya di sini, yang ini yang positif, kemarin ya, yang positif itu dia berlawanan arah jarum jam. Gitu. Nah, ini yang positif, 180 derajat. Kemudian yang negatif, yang ini. Dia di titik yang sama. Nah, ini minus 180. Jadi sama aja, bolak-balik sama aja. Jadi nanti kalau ketemu dengan angka-angka seperti ini, jangan bingung ya. Seperti itu rotasi. Nah, sekalian, mungkin sampai sini rotasi, ada yang ditanyakan? Cukup ya? Oke, cukup. Terus only. Oke, maaf. Hapus ya. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar subbab berikutnya, yaitu tentang dilatasi. Terkait dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi itu adalah dia adalah pembesaran atau pengecilan gitu ya. Jadi dia membesar atau mengecil. Dia menggunakan skala. Gitu. Jadi perhitungannya menggunakan skala. Perbesaran atau pengecilan. Namanya ada dilatasi. Perbesaran atau pengecilan. Nah, contohnya gambarnya kayak apa? Contohnya kayak gini. Bentar. Contoh gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini. Semua bisa melihat ya. Situ gambarnya. Jadi dilatasi itu adalah seperti ini. Jadi dia dari titik jadi dia seperti kalau dalam seni menggambar, seni rupa itu dia seperti namanya itu terlupa. Jadi kayak terpusat, kemudian dia membesar tapi menggunakan sudut pandang yang ada di sini. Ada namanya gitu. Itu dalam seni rupa ya, itu namanya apa gitu. Perspektif. Nah, namanya adalah gambar perspektif. Itu. Jadi dia sifatnya adalah membesarkan atau mengecilkan. Tapi lebih sering itu digunakan untuk membesarkan. Ketika skalanya itu positif, dia biasanya membesar. Tapi ketika skalanya negatif, dia mengecil. Ya, yang perlu diperhatikan adalah pusat dilatasi. Jadi pusat dilatasi itu ada dua, nanti kita akan bahas, yaitu 0,0. Maksudnya apa 0,0 itu? 0,0 itu adalah di pusatnya. Jadi di pusat di pusat sistem koordinat. Jadi di pusatnya. Kemudian yang kedua adalah di sembarang titik. Nah, jadi bisa nanti titiknya itu dia berubah-ubah sesuai permintaan pembuat soal. Gitu ya. Dan ciri-cirinya adalah dia tidak mengubah bentuk bangun. Jadi kalau misalnya dibesarkan kok malah dia berubah bentuk, jadi mungkin ada salah perhitungan. Jadi ini pun dihitung gitu. Jadi membesarkan gambar, membesarkan sesuatu, itu pun ada hitungannya. Nanti menggunakan tentu saja pakai skala seperti itu. Oke ya. Tuh teman-teman sini. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Oke, kita kembali ke sini. Dilatasi perbesaran atau pengecilan. Yang pertama adalah dilatasi
dilatasi dengan titik pusat O atau 0,0. Nah, dengan dilatasi pusat titik 0,0 ini, maka dia gini, jika, jadi penjelasannya adalah jika misal ada P, terus A, B, titik P dengan koordinat A, B, didilatasi dengan faktor skala K, di K kecil. Ini simbolnya adalah K kecil. Oh ya, untuk presensi silakan ya. Bisa memulai untuk presensi, nama dan juga hadir. Silakan diketik di kolom chat. Nanti start save semuanya. Menggunakan skala K dan pusat O 0,0. Maka bayangannya, nah ini ya, maka bayangannya notasinya akan menjadi seperti ini. PA, B. Ini anak panah. Kemudian kurungnya kurung besar. Terus O, K. K ini nanti diisi nilai. Nah, nanti sesuai soal. Skalanya berapa? Gitu, skalanya berapa. Nah, O di sini menunjukkan bahwa dia didilatasi di titik pusat. Seperti itu. Menjadi P aksen, A aksen, B aksen. Nah, A aksen, B aksen ini cara mencarinya adalah dengan mengalihkan antara K dengan koordinatnya. Jadi P aksen itu maksudnya adalah K kali A, K kali B. KA, KB. Ya. Nah, ini harus dicermati. Contohnya seperti apa? Jadi kita langsung ke contoh ya. Misal, tentukan bayangan A 2,3 dan bayangan hasil dilatasi baterainya habis. Oh ya Mas Hamam, kalau bisa dicas ya, jadi biar bisa ikut lagi. Tuh, boleh dilatasi dengan faktor skala 2. Faktor skala 2 dan pusat dilatasi 0,0. Nah, gini. Maka bayangannya berapa? Kita tulis dulu. A 2,3 garis. Kemudian ini titik pusatnya O. Kemudian skalanya adalah 2. Maka hasilnya adalah A aksennya adalah 2 kali 2
Ini 2 kali 2 dan yang belakang 3 kali 2. Gitu ya. Hasilnya adalah 4,6. Inilah hasilnya. Jadi dia akan berada di koordinat 4,6. Seperti itu. Dilatasinya. Itu contoh yang pertama ya. Ini masih gampang gitu. Untuk sebenarnya semua mudah. Ya. Baik, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan enggak? Silahkan. Boleh diketik. Jadi dia cara gampangnya itu adalah cuman dikalikan saja dengan skalanya. Jadi dari koordinatnya satu persatu dikalikan dengan skalanya. Oke, tidak ada yang tanya? Alhamdulillah sudah paham semua. Dan yang kedua itu adalah dilatasi dengan titik pusat A. Misal ya, ini A ini adalah sebuah, bukan mesti A terus, tapi dia hanya sebuah percontohan. Yuk, nanti itu bisa berubah-ubah. A, X, Y. X, Y. Ini juga sebuah simbol yang nantinya juga bisa berubah. Penjelasannya adalah jika P, A, B dilatasi dengan faktor skala K dan pusat dilatasi di titik A, X, Y, maka bayangannya sebagai berikut. Jadi seperti ini. P, ini cat harap diperhatikan baik-baik ya. Agak panjang. P, A, B menjadi seperti tadi titik pusat ini, titik pusatnya kemudian skalanya itu B aksen, A aksen, B aksen. Cara mencarinya adalah dengan cara P aksen itu adalah X dikurangi X ditambah K skalanya dikalikan A kurangi X. Begitu juga dengan yang Y, sama. Y ditambah K kurang B kurangi Y. Gitu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah X ini adalah titik pusat tadi. Nih, titik pusatnya. Kemudian K di sini adalah skalanya, skala perbesaran tadi. Kemudian A di sini adalah yang depan tadi. Dia yang titik yang akan kita dilatasi. Gitu ya. Oke. Yang atas sudah dicatat belum? Kita akan hapus. Untuk contohnya. Yang atas silahkan. Yang belum bilang belum ya. Yang belum bilang belum.
Yang belum ini juga apa presensi, silakan presensi di kolom chat. Chat Ustaz ya, Ustaz. Ini kita ruang kabeh sini. Oke, Mbak Aulia, silahkan. Mau tanya apa? Oh, belum itu maksudnya. Belum selesai ya? Oke. Oke, segera yuk. Nah, yang bawah ini rumusnya adalah di sini. Oke. Oke, Mbak Kontrolnya apa? Langsung mengikuti aja ya. Nah, soalnya itu akan Ustadz tunjukkan di sini. Nanti, Mbak. Nah, sudah siap belum tuh ditunjukkan soalnya? Tunjuknya ya. Mana ini? Ini. Oh, ini. Ini adalah soalnya. Semua terlihat atau belum? Semua terlihat? Mana? Wah, gembluduk itu. Sudah belum? Sudah, Kak. Oke, siap. Oke. Kak mau tanya, Kak. Boleh. Apa? Yang rumus yang tadi. Oh ya, benar. Yang ini mana? Nah, yang di kotak ini loh. Kan atas atau bawah? Yang bawah. Oke. Nah, ini. X tambah K, berarti ini dikali A kali kurangi dulu. X. Ya, kali dulu. Jadi A kurangi X ini dikerjakan dulu, nggak apa-apa. Kemudian dikali K-nya, dikali skala faktor skalanya, Oh ya, lalu ditambah nilai X-nya. Gitu. Ya. Oke. Oke, kita langsung latihan ya. Timo. Tentukan bayangan segitiga ABC hasil dilatasi dengan faktor skala setengah dan pusat dilatasi 1,2. Diketahui koordinat titik-titik A, B, dan C berturut-turut adalah 5,9, 8,8, 7,4. Gambarlah dari tersebut dalam bidang kartesius. Nah, kita cari dulu satu persatu. Kita kerjakan di sini. Pertama, di titik A, Julian. Di titik A, itu adalah 5,9. Maka didilatasi titik pusatnya di mana? Di titik R, kemudian skalanya setengah. Nah, gini tulisnya. Nah, A aksennya adalah gimana tadi? Yang X dulu ya, yang X. Oke. Kita terus dulu rumusnya ben eling. Jadi kalau mau ingat-ingat itu harus ditulis ulang. Kalau latihan ya, jadi ingat terus. K kemudian A kurangi X. Kemudian Y ditambah K, B kurangi Y. Oh, alhamdulillah. Seiling. Ya, nah, X-nya dimasukkan. X-nya itu adalah titik pusatnya, nilai X-nya. Berapa ini? 1.
ditambah K-nya, K-nya setengah. Kemudian A-nya berapa? A-nya adalah 5. 5 dikurangi 5 dikurangi berapa? X-nya 1 ya. Oke. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya adalah 2 ditambah K-nya setengah. Terus B-nya berapa? 9 ya. 9 dikurangi 2. Nah. Langsung saja. 5 kurangi 1, 4. 4 kali dibagi 2. 2. 1 tambah 2. Ojo takon 2 ini sama nanti ya. Ya awal ini kayaknya. Jangan. Nah, ini kemudian yang Y-nya 2 ditambah 9 kurangi 2 itu berapa? 7. 7 dibagi 2. 3,5. Oke. 1 tambah 2. 3. 2 tambah 3,5. 5,5. Inilah titik A-nya. Itulah titik A-nya. Kemudian yang B harus yang B karena harus dicatat seling. B-nya berapa? 8,8. R, setengah. B aksen sama dengan X-nya 1 ditambah K-nya berapa? Setengah dikali 8 dikurangi 1. Kemudian Y-nya 2 ditambah setengah kali 8 kurangi 2. Ya. Kemudian yang ini 1 ditambah 7. 7 dibagi 2, 3,5. Yang ini 2 ditambah 3. 8 kurangi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Oke ya. Ini 4,5 dan yang koordinat satunya adalah 5. Ini B aksen. Jangan bingung ya baca ini ya. Kalau bingung langsung yang mana X, yang mana Y. Yang X yang depan, yang Y yang belakang. Ingat. X depan, Y belakang. Sebentar. Itu 4,5 dan 5. Kemudian yang C, karena ini ya berturut-turut gitu ya, berturut-turut itu berurutan. C-nya berapa? 7,4. Maka jadinya R, setengah. Jadi C aksen sama dengan, tulis lagi 1 ditambah setengah, 7 min 1. 2 ditambah setengah, 4 kurangi 2. Coba ini 1 ditambah 6. 7 kurangi 1, 6. 6 bagi 2, 3. Terus yang satunya 2 ditambah 2. 4 kurangi 2, salah. 1 ya. 4 kurangi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Jadi 4,4. Inilah C aksennya, ini B aksennya, ini A aksen. Gitu, jadi kita sudah mendapatkan ketiga titik baru untuk dilatasi dari titik awal. Nah, untuk peletakannya, hasilnya adalah, saya belum ini ya, belum ngopi hasilnya. Saya belum tak foto hasilnya. Ya, intinya itu.
Kalau setengah-setengah itu, kalau ada setengahnya gimana Ustaz? Kalau ada setengahnya, itu kalian ambil bagian tengah. Jadi misal ini ya. Nah, kita contohkan. Ketika ada setengah-setengah gitu, misal ini begini. Nah, misal ini angka 5, terus kotak di sini adalah 6 gitu. Nah, kalian ambil yang ini. Ini kayak gitu. Set ini ya. Nah, gini. Nah, kalian ambil yang di tengah sini. Gitu. Jadi di buku berpetak kalian itu ambil yang tengah. Nah, itu yang 5,5. Dan yang lainnya 4,5 ya diambil di tengah-tengah itu. Jadi di tengah-tengah ini ya. Jadi dia terus gini set. Jadi seperti itu. Itu adalah dilatasi. Sebelum kita lanjut, boleh bertanya, silahkan. Gampang ya. Jadi kesimpulannya adalah, jadi kita beri kesimpulan ya, kalau tadi kan banyak ya. Disimpulkan titik-titiknya adalah aksen. Jadi kalau buat jadi itu, kalau kita dulu pakai bunder-bunder 3. Jadi, nah, jadi A aksen koordinatnya adalah 3,5,5. Kemudian B aksen adalah 4,5,5. Kemudian C aksen adalah maaf ini belum ya, 3. Ini bukan 4 ya. 2 tambah 1, 3. 4,4 sih. 4, 2 tambah 1, 3. Oke, yang ini 4,3. Tuh. Nah, selesai. Ya, anak untuk contoh dari kedua tadi, jadi cuma ada 2 untuk dilatasi, yaitu pusatnya 0,0 dan pusatnya sembarang, diketahui nanti di titik tertentu, gitu ya. Tuh, untuk dilatasi cuma ada 2, yaitu tentang ya, tentang tadi pusatnya 0,0 dan 1,2. Sampai sini ada yang sudah paham? Ada yang belum paham? Tuh. Komen. Kalau malu di chat. Tapi sebelum kita yang belum presensi silakan untuk berpresensi. Ini 24 orang sing absen mung sithik iki. Yang lain presensi yuk. Chat. Ya chat. Itu nyari apa, Tat? Ini loh. Soalnya ini nyari hasil dilatasi, Mas. Jadi dia nyari bayangan segitiga ABC. Jadi dia itu sebenarnya titik-titik ini itu membentuk sebuah segitiga. Nah, kan ini ada 3 titik. Kemudian titik-titik itu tadi dilatasi dengan pusatnya adalah di koordinat 1,2. Nah, tugas kita adalah mencari bayangan hasil dari dilatasi itu. Gitu. Nyarinya adalah hasil dari dilatasi itu. Gitu. Jadi kita mencari bayangan hasil dari dilatasi. Kemudian setelah itu, kalau mau perintahnya adalah gambarlah dilatasi tersebut dalam bidang kartesius. Setelahnya ada gambar. Tak taruh sini aja. Itu Mas Faiz. Jadi
kita di sini adalah mencari bayangan atau titik hasil dari dilatasi itu. Tuh. Oke, kita orang ini. Kelihatan ya? Nah, kita tulis di sini. Titik awal, berapa titik awal? Yang A itu adalah yang A 5,9. 5,9. Ini di 5. X-nya 5 ya. Nah. Oke, 5,9. Jadi dia di sini. 5,9 itu cuma di sini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah 8,8. Dia di sini. Yang ketiga di 7,4. 7,4 di mana? Di sini. Nah, kita hubungkan. Ya, jadi segitiganya. Jadilah segitiga. Nah, sekarang titik pusatnya di mana? Di 1,2. Oh, ternyata di sini. Nah, kemudian kita tulis titik-titik itu tadi. 3,5,5. Maka di mana? 3,5,5. Oh, ternyata di sini. Gitu. Kemudian yang selanjutnya 4,5,5. 4,5 itu di sini sama 5. Ternyata dia di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah 4,3 di sini. Dihubungkan. Oh, ternyata inilah hasilnya. Ini A, terus yang B, ini C. Ini A aksen, ini B aksen, ini C aksen. Ternyata dia memperkecil ya. Nah, terus kita tarik garis nih di sini. Tarik garis. Nah, itu hasilnya ini. Karena skalanya itu setengah, jadi dia kayak diperkecil ya, gitu ya. Bukan minus ya, tapi setengah. Nah, jadilah. Harusnya hasilnya dibikin ini ya, yang beda warna ya. Nah, inilah hasilnya. Biar bagus. Nah, dibagusin catatan kalian. Gitu. Jadi hasilnya seperti itu. Dilatasi. Dia mengecilkan karena skalanya setengah. Jadi setengahnya bangunan asli. Bagus, Mas Faiz. Baik. Yang bagus sudah presensi ya. Belum segera. Ada lagi yang ingin bertanya, anak sekalian? Ditunggu. Sebelum kita latihan ini. Yang baru ikutan ada nggak ya? Menyimak di video ya. Oke. Boleh yuk, silahkan tanya. Silahkan dicatat. Udah cukup? Udah paham semua? Oke, kalau nggak ada yang tanya, sekarang Ustadz yang tanya. Silahkan kerjakan latihan berikut ini. Makasih ini aja lah. Oke, itu apa sih ya? Udah ya? Sudah paham semua kan?
Nah. Usah kau kayak telu ae. Latihan soal. Jadi kalau ada huruf O itu pasti dia titik pusat ya, di titik pusat 0,0. Satu, tentukan hasil dilatasi 0,3 dari titik K satu koma lima. Dan nomor 2, tentukan hasil dilatasi 0,5 dari titik C 6,3. Tentukan hasil dilatasi dari titik P, 2 dengan titik P itu adalah titik P-nya adalah dengan P 2,3 macet-macet di Zoom. Apakah tulisan Ustadz kelihatan, Mbak Watrun? Masih kelihatan nggak? Tulisannya masih kelihatan ya? MP 2,3 terus dari titik D 4,5. Yo, silakan dikerjakan. Baru 24 itu satu kelas. Saya ingatkan lagi yang belum presensi, presensi. Latihan. Jawabannya boleh kirim via komen. Wis absen anu 25. Oke, Mas baca. Lanjutkan. Baca tahap. Yo, Ustadz pengen memberikan kesempatan untuk mencoba. Nah, itu kalau mau mencoba itu jawabnya hasad untuk bisa. Jajal sih. Satu dua ngawang kan bisa ya. Biasanya tuh like soalnya nggak keluar punya aku. Ditunggu aja. Kalau tulisan biasanya tetap keluar Mas Dava, tapi agak telat kalau emang sinyalnya ya. Nanti insya Allah bakal keluar.
Juga ini ya Mas, Ustadz mengingatkan soal itu dia bisa berubah bentuknya. Tapi dia memiliki inti yang sama. Gitu ya. Mas, Mbak, jadi ketika kalian mendapatkan soal, tapi kata-katanya kok beda, gitu ya. Kalian cari inti yang ditanyakan. Gitu. Kata-kata itu biasanya dia hanya pemanis, gitu ya. Dia memiliki inti yang sama. Suruh ngapain sih? Apakah nyari titik ininya atau suruh membuat grafiknya? Kayak gitu. Di kata-kata itu di soal dia pemanis. Nah, kalian nyari coba memahami soal. Sekarang Ikhwan, Akhwat belajar untuk memahami, ya, memahami soal, memahami persoalan. Oke, sampai jam 2 menit lagi, 14.30. Yang jawabannya boleh langsung share chat. Chat Ustaz, chat. Pilih ke chat. Aduh, betul-betul. Bila, kurang po. Yo. Dia lagi bang Vici sini. Yang lain, Mas Faiz, ramai dibahas-bahas wae gue. Satu menit. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Tanita. Oke, 30 kita bahas. Nomor 1. 1 titik O. Titik O jadi dia 0,0. Kalau 0,0 tinggal mengalihkan skalanya dengan titiknya. Jadi 1 kali min 3. 3. Min 5. 5. 15. Min kali min plus gitu ya. Nomor 2. Tentukan 5 titik pusat O 0,0. Mengalihkan saja. Maaf kurang, ini kurang K aksen. Oke. Ini C aksen adalah 6 kali 5 30. 3 kali 5, 15.
Nomor telu kok rumah sing rumah sing ngirim ya. Kira nggak apa-apa. Nomor 3. Oke, bagus Mas Mirza. Jadi D aksen ya, D aksen. Caranya gimana? X tambah skalanya berapa? 2. 2 kali A. Ini berapa? 4 dikurangi. Saya tulis ya saya K kali A kurangi X, koma Y plus K B kurangi Y. Nah, bro. Tidak lupa. X-nya adalah min 4. Salah. 3. 2. 2 tambah 2 hanya min 4 dikurangi X-nya 2. Koma Y-nya 3 ditambah hanya 2, B-nya min 5 dikurangi 3. 2 ditambah apa lagi? Min 6. Min 6 dikali loro. Min 12. Yang ini 3 ditambah 2. Nah, langsung aja. Min 8 kali 2, min 16. 2 tambah min 12. 2 dikurangi 12. 10. Yang belakangnya min 13. Oke, gitu ya. Hasilnya adalah D aksennya min 10 min 13. Tidak apa Mas Mirza, sudah mencoba. Bagus. Jadi, jangan kebalik X dan Y-nya ya. X yang depan, Y yang belakang. A yang depan, B yang belakang. Tuh. Salah rumus. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini ya. Jadi kalau mau ingin mudah untuk menghafal rumus itu ketika mau latihan itu ditulis ulang. Ditulis ulang. Tapi dengan syarat tidak melihat rumusnya itu. Tapi kalau lupa nggak apa, lihat oh gitu, B tulis lagi. Gitu. Baik, itu anak-anak yang bisa kita bahas untuk hari ini. Dan dilatasi ini adalah materi terakhir tentang transformasi geometri. Dan tadi saya ingatkan yang digunakan untuk besok Desember untuk PAS penilaian akhir semester adalah bab 1, 2, dan 3. Jadi dari yang pertama itu adalah tentang akar dan pangkat. Ya, akar dan pangkat. Terus yang kedua adalah tentang apa ini? Ulang. Tentang babnya apa ya? Tentang persamaan garis ya. Persamaan kuadrat, maaf. Persamaan kuadrat dan grafik dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat, di dalamnya ada persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat, ada grafik fungsi kuadrat. Gitu ya. Kemudian terakhir adalah ini. Terkait transformasi geometri. Baik, gitu ya. Jadi ada 3 bab yang akan kita gunakan untuk PAS. Gitu. Nah, kemudian untuk memperdalam lagi, besok Jumat, pertemuan berikutnya, kita akan latihan terkait bab ini, bab 3, nanti melalui Google Classroom, silahkan dikerjakan. Ini juga kemarin Ustadz sudah memberikan terkait
latihan rotasi boleh dikerjakan di Google Classroom-nya ya. Ustaz insya Allah akan teliti. Kemudian nanti kita latihan sekali, kemudian akan ulangan. Gitu ya. Ambil ulangan sih. Maaf, kayak serem ya. Ambil nilai. Terkait bab 3-nya. Jadi insya Allah akan mudah. Itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika kalian mendapatkan soal kok bentuknya beda, kok kata-katanya beda, ini belum diajarkan, cari poin inti dari soal tersebut. Gitu. Jangan terbuai dengan kata-kata. Jangan terbuai, jangan terlalu fokus sama kata-kata soalnya. Jadi cari poin pentingnya. Tuh, coba lagi. Yang ini ada yang tanyakan nggak? Alhamdulillah ya, kita sudah selesai di bab 3 ini. Cepat sekali ternyata. Semoga para ibu telat tujuh. Nah, ini ada masalah. Oh ya, masih Mbak Konita. Tapi kayak tadi udah masuk. Parahnya masuk. Tak stop dulu. Ada yang tanya nggak? Ayo, sebelum kita akhiri ya. Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Insya Allah. Kemudian kemarin ada Ustadz lupa untuk ini ya, terkait di bagian fungsi kuadrat itu ada satu materi yang Ustadz lupa menyampaikan. Kita akan insya Allah akan ulangi di minggu depan, di pekan depan ya, di hari Selasa insya Allah kita akan sampaikan terkait materi itu. Jadi insya Allah kita akan kembali lagi untuk membahas yang tentang fungsi kuadrat. Banyakin latihan soal ya Mas Mbak. Oke, cukup? Pak. Oke, stop share ya. Baik, itu anak-anak sekalian terkait pembelajaran kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai untuk pembahasan bab 1, 2, dan 3 yang insya Allah itu akan digunakan untuk materi penilaian akhir semester di bulan Desember besok. Oleh karena itu, waktu yang tersisa ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk latihan soal. Ya, nanti mungkin via Zoom. Enaknya bagaimana? Kita via Zoom terus saja apa untuk akhir-akhir apa untuk pertemuan ini nanti kalau misalnya ada ini breakout gitu. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Dia latihan soal nanti kita bahas gitu loh. Jadi biar nggak salah paham. Kan kita sudah menggunakan ilmu breakout room. Ilmu. Gimana? Setuju nggak? Setuju nggak? Si bingung, oke. Iya, dibangun pakai air Mbak, biar bangun, diciprat-cipratin. Oke, kalau gitu, insya Allah ke depan kita akan menggunakan Zoom untuk latihan soal. Insya Allah mulai pekan depan ya. Pekan depan, enggak habis ulangan bab 3. Ulangan lagi. Ambil nilai, maaf. Ambil nilai bab 3, bisa akan mulai. Dan itu kalau misalnya Ustaz nggak ada ini ya, nggak ada kegiatan yang urgent, yang penting nanti kita akan latihan via Zoom. Begitu, jadi kita break out agar tidak mengganggu yang lain.
Gitu anak-anak sekalian, jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Mari kita akhiri. Semua sudah presensi ya? Presensi yuk, presensi. Yang belum presensi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum presensi di chat Ustadz.